Hai, hari ini kita akan eksperimen bumi kita ya. Eksperimen itu apa? Eksperimen adalah percobaan yang bersistem untuk membuktikan kebenaran bahwa bumi kita sudah hancur. Berarti kita buat penelitian dong. Ayo kita mulai. Setiap hari, kita akan mengalami perubahan. Tinggi yang bertambah, umur yang semakin dewasa. Ternyata, perubahan tidak hanya dialami oleh manusia loh. Bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan. Bumi selalu mengalami perubahan. Seperti apa perubahan itu? Hahaha, kalian penasaran ya? Mari kita teliti perubahan itu. Coba lihat ini. Ini gambar tsunami. Ini gempa bumi. Ini angin puting beliung. Ini gunung meletus dan badai. Oh, saya sudah paham. Kejadian-kejadian tersebut pasti termasuk perubahan alam. Coba kamu jelaskan, anak. Hahaha. Baiklah. Peristiwa alam terjadi bukan saja karena pengaruh kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Banyak sekali contoh peristiwa alam. Beberapa peristiwa alam yang paling sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Sebenarnya penyebabnya apa, Rian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku jawab. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Bencana adalah sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Dengan demikian, bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam, bukan? Iya, contoh diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor ya. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi, atau runtuhan batuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Indonesia dilalui tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jika dua lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser. Biasanya, gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia. Berarti gempa bumi terjadi karena bertemunya dua lempengan bumi ya? Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik yaitu erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Adakah dampak lain dari gempa bumi? Ini loh dampaknya, tsunami bisa saja terjadi. Nah, apakah kita bisa mencegah agar tsunami, gempa bumi, dan bencana lainnya tidak menimpa kita? Tidak bisa lah, itu kan kehendak Tuhan. Kita hanya berusaha menyelamatkan diri semampu kita. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana, seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Benar sekali, kita tidak bisa mencegah ketika bencana datang, tetapi kita bisa berikhtiar agar kita bisa selamat.
Salah satu contoh mudah adalah kita menjaga bumi kita agar tetap hijau dan lestari dan perbiasakan membuang sampah pada tempatnya. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan gundul. Apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Perubahan apa saja yang terjadi? Nah, kita telah identifikasi bencana alam dan penyebabnya. Sekarang kita akan memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Wah, seru nih. Coba lihat ini. Wah, ini perilaku yang tidak boleh ditiru. Ini bukan tempatnya. Jangan ikut ini. Nah, inilah yang benar. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan gundul. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, contohnya plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut, seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian, mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan loh. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Nah, bahaya juga buat kesehatan kita. Nah, demikian cerita dari kami. Mari kita jaga bumi kita agar tetap hijau dan segar.